Lanjut ya, di video kali ini kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat pola dasar rok yang bagian belakang dengan menggunakan sistem praktis atau sistem sederhana. Nah, di sini aku sudah cantumkan gambar dari pola dasar rok bagian belakang. Sangat kecil sekali, itu untuk membantu kamu saja agar nanti ketika kita membuat pola kamu tidak tersesat kalau aku lagi ngomongin titik-titiknya agar kamu punya panduan di situ. Jadi gambar kecil ini kita akan jadikan panduan dalam pembuatan pola dasar rok bagian belakang. Seperti biasa, langkah pertama kita akan membuat garis lurus sejajar dengan pinggiran kertas. Kita akan ukur dari pinggiran kertas sebanyak minimal 5 cm. Ini nanti jika kita membutuhkan ruang untuk pecah pola, jadi kamu memiliki ruang ekstra untuk bisa memecah pola dasar dari rok yang akan kamu buat. Jadi dari pinggir kita akan ukur 5 cm ke dalam. Lalu kita akan buat garis lurus. Selanjutnya kita juga akan membuat garis lurus dari sisi kertas bagian atas. Kita akan ukur sebanyak 5 cm, kita turunkan, kemudian kita akan buat garis tegak lurus dengan garis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, perpotongan garis tegak lurus dari dua garis yang telah kita buat ini kita akan jadikan titik A. Kemudian dari titik A ini kita akan turunkan sebanyak 1 cm sebagai posisi dari titik B. Jadi jarak dari titik A ke titik B untuk pola rok bagian belakang itu hanya 1 cm saja. Kemudian dari titik A ini kita turunkan sepanjang dari tinggi panggul untuk ditandai sebagai posisi dari titik C. Jadi jarak dari titik A ke titik C itu adalah tinggi panggul. Kemudian dari titik A kita akan ukur turunkan ke bawah sepanjang dari panjang rok yang akan kita buat. Nah, posisi tersebut akan ditempati oleh titik D. Jadi jarak dari titik A ke titik D adalah panjang rok yang akan kita buat. Kemudian dari titik A, C, dan D kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke arah kiri. Seperti ini. Selanjutnya kita juga akan tarik garis sedikit saja dari titik B ini ke arah kiri sebagai garis bantu. Selanjutnya kita akan mencari posisi dari titik A aksen. Nah, di rumus jarak dari A ke A aksen itu adalah 1/4 dari lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Untuk pola belakang itu bukan ditambah melainkan dikurangi 1 cm, kemudian ditambah 3 cm sebagai lebar dari kupnat. Jadi 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ditambah 3 cm. Itu jarak dari titik A ke A aksen. Kemudian dari titik A aksen ke B kita akan bentuk garis lingkar pinggang dengan menggunakan bantuan penggaris panggul seperti ini. Jadi kita akan bentuk, lakukan persis seperti yang sudah dicontohkan di video. Selanjutnya kita akan alihkan perhatian kita ke titik C. Dari titik C ini kita akan tentukan posisi dari titik C aksen. Rumus dari C ke C aksen itu di formula adalah 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1 cm untuk pola bagian belakang. Nah, di sini ketemu jarak dari titik C ke C aksen itu adalah 22,5 cm. Jadi di sini merupakan titik C aksen. Selanjutnya, dari titik A aksen ke C aksen, kita akan hubungkan dengan menggunakan garis bantu. Kemudian, kita akan ukur jarak dari titik A aksen ke C aksen menggunakan meteran seperti ini. Berikutnya, kita akan tentukan titik tengah dari jarak A aksen ke C aksen. Kemudian dari titik tengah ini kita akan keluarkan sebanyak 1 cm. Nah, ini merupakan titik maksimal dari lengkungan yang bisa kita buat untuk menghubungkan titik A aksen dan C aksen atau lengkungan dari sisi panggul rok bagian belakang. Kalau kita membuat lengkungannya itu lebih dari 1 cm, kemungkinan buruk yang terjadi itu adalah ketika rok sudah jadi dan dipakai, maka bentuk panggungnya akan jelek. Maka dari itu, sebisa mungkin lengkungannya itu tidak boleh lebih dari 1 cm. Kurang tidak apa-apa sedikit, tapi lebih sebaiknya jangan. Selanjutnya, kita akan fokuskan perhatian kita di titik D ini. Dari titik D ini, kita akan cari posisi dari titik D aksen. Nah, rumus dari titik D ke D aksen itu sama dengan jarak dari titik C ke C aksen ditambah 3 cm. Atau kalau menurut
Formula jarak dari titik D ke D aksen itu adalah 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1 cm kemudian ditambah dengan 3 cm. Hasilnya di sini jarak dari titik D ke D aksen adalah 25,5 cm. Jadi di sini adalah posisi dari titik D aksen. Kemudian dari titik D aksen ini kita akan naikkan sebanyak 1 cm ya untuk melambaikan bentuk dari pola rok bagian bawah agar nanti jika sisi samping rok depan dan belakang dijahit, jahitannya itu tidak mengerucut ke bawah, tapi jahitannya bisa lurus atau berbentuk oval. Kemudian dari titik C aksen ini kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke bawah. Langkah ini bisa kamu skip, tapi jika kamu ingin lebih mudah menentukan jarak dari titik D ke D aksen, kamu bisa menggunakan cara ini. Jadi kamu tarik saja garis bantu dari titik C aksen ini tegak lurus ke bawah, kemudian dari titik tersebut keluarkan 3 cm sebagai posisi dari titik D aksen. Kemudian hubungkan dari titik C aksen ke D aksen menggunakan garis lurus. Kita garis lurus, nah begini. Nah sekarang kita akan kerjakan bagian bawah dari rok. Masih ingat tadi yang kita naikkan 1 cm dari titik D aksen? Di sini ya kita naikkan 1 cm untuk membentuk ulang bagian sisi bawah dari pola rok ini. Di sini kita akan memerlukan bantuan dari penggaris panggul. Jadi prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, jadi begini, kita tulis dulu di sini naik 1 cm. Nah, jadi fungsi dari penaikan 1 cm ini untuk sisi samping pola rok itu untuk mencegah agar sisi rok bagian depan dan bagian belakang jika dijahit nanti itu bentuknya tidak runcing ke bawah, tapi dia bisa lurus. Setidaknya itu bisa berbentuk U atau oval gitu ya. Jadi bisa landai gitu, tidak runcing, berbentuk segitiga. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di mockup yang akan kita buat dengan pola ini. Selanjutnya kita akan kerjakan bagian kupnat bagian pola belakang. Di sini fokuskan perhatian kita di garis dari titik A aksen ke B atau garis lingkar pinggang. Sekarang kita akan mencari jarak dari kupnat bagian belakang atau posisi dari titik E. Sedangkan jarak dari B ke E itu untuk pola bagian belakang rumusnya adalah 1/10 dari lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Nah, di sini ketemu 5,7 cm. Jadi dari titik B ini kita akan ukur sepanjang 5,7 cm sebagai posisi dari titik E. Nah, dari titik E ini kita akan ukur ke kiri sebanyak 3 cm sebagai lebar dari kupnat. Kemudian 3 cm ini kita bagi dua, kita cari jarak tengah-tengahnya dari jarak lebar kupnat ini. Kemudian dari titik tengah tersebut kita akan tarik garis lurus ke bawah untuk mencari dalam dari kupnat. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video. Selanjutnya kita akan ukur dalam dari kupnat. Nah, pengukuran dalam dari kupnat itu kita tidak mulai dari garis A aksen ke A, melainkan dari garis lengkung dari titik A aksen ke B atau garis lingkar pinggang. Dari garis tersebut kita akan ukur 12 cm ke bawah. Kita tidak menggunakan 10 cm di sini karena ini pola untuk orang dewasa. Jadi nilai yang umum digunakan untuk kupnat orang dewasa itu adalah 12 cm. 10 cm itu kita bisa gunakan untuk pola anak-anak atau remaja atau juga bisa kita gunakan ketika kita menurunkan lingkar pinggangnya atau lingkar pinggang yang agak sedikit turun. Kemudian kita akan bentuk segitiga dari kupnat itu, lakukan seperti yang sudah aku contohkan di video. Jadi seperti ini, mudah kan prosesnya? Berikutnya kita akan membahas tentang pergeseran posisi dari ujung kupnat bagian pola belakang. Nah, untuk pergeseran ujung kupnat pola bagian belakang itu kita bisa geser ke samping sebanyak 0,7 cm. Kalau pola depan itu kita bisa menggesernya 0,5 cm. Tapi kalau pola belakang itu lebih besar jumlahnya, itu kita harus geser sebanyak 0,7 cm ke arah samping. Prosesnya sama saja, coba kamu perhatikan di video, kita hanya perlu menggeser ujung dari kupnat itu sebanyak 0,7 cm ke arah samping, kemudian kita garis ulang membentuk segitiga kupnat baru dengan ujung yang sudah digeser. Tapi posisi dari kupnat itu sendiri masih tetap. Yang aku maksudkan di sini adalah posisi dari titik E itu tidak berubah sama sekali.
Pergeseran dari posisi ujung kupnat ini hanya untuk menyeimbangkan jarak antara ujung kupnat dengan garis sisi samping bagian rok. Karena rok itu kan berbentuk seperti huruf A. Jadi dia semakin ke bawah semakin membesar. Jadi agar kupnat itu tidak terlihat kaku karena lurus ke bawah, jadi kita geser ujungnya 0,7 cm ke samping agar jarak dari kupnat ke tengah dan juga ke samping itu bisa seimbang dan bentuknya bisa lebih luas. Nanti kita akan lihat secara lebih jelas di mock up. Nanti aku akan buat mock up dengan posisi ujung kupnat yang sudah digeser dan juga mock up dengan kupnat yang posisinya masih asli atau tidak digeser. Kita akan lihat bersama apa bedanya antara kupnat yang digeser ujungnya dan kupnat yang tidak digeser. Nanti kita akan bandingkan secara bersama-sama biar jelas. Tapi sekedar untuk mengingatkan saja, untuk pergeseran posisi dari ujung kupnat ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan kenyamanan rok pada saat dikenakan. Ini hanya untuk memberikan keseimbangan pada look atau tampilan dari rok yang kita buat saja. Jadi kamu nggak perlu khawatir akan kenyamanan dari rok yang akan kamu buat ini jika kamu tidak ingin menggeser posisi dari ujung kupnat. Nah, jadi itu tadi proses dari pembuatan pola dasar rok bagian belakang. Gimana? Mudah kan? Kalau kamu mengikuti semua proses dari awal sampai akhir yang sudah dijelaskan di video ini, aku yakin sekali kamu pasti bisa untuk membuat pola ini sendiri secara mandiri di rumah. Jangan lupa dan jangan takut untuk praktek di rumah, karena semakin sering kita praktek, maka jari-jari kita akan semakin lincah dan lihai dalam membuat pola, dan logika kita pun akan semakin mudah untuk memahami proses-proses dalam pembuatan pola ini yang nanti itu akan sangat berguna pada saat kita belajar pecah pola. Oke, jadi lanjut ya kita ke video berikutnya untuk pembuatan mockup dari pola dasar rok yang sudah kita buat ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya.